Dalam video kali ini kita akan membahas tentang penyusutan panas atau hot shrinking ya. Penyusutan panas. Apa itu penyusutan panas? Penyusutan panas adalah salah satu keterampilan penting yang harus dikuasai dalam perbaikan panel bodi kendaraan. Proses ini dilakukan untuk mengatasi masalah peregangan logam yang sering terjadi akibat benturan atau tabrakan. Ketika logam meregang, permukaannya menjadi tidak rata dan cenderung bergelombang. Dengan teknik penyusutan panas, bagian logam yang meregang dikumpulkan pada satu titik lalu dipanaskan hingga cukup panas. Setelah itu logam dipukul dengan palu untuk mengurangi luas permukaan dan membuatnya susut. Jadi dipanaskan kemudian menyusut. Pada proses ini, panas biasanya diberikan menggunakan nyala api oksyasetilin. Penggunaan panas harus hati-hati agar tidak menyebar ke area lain di sekitar panel. Untuk mengendalikannya, setiap titik panas bisa segera didinginkan dengan air setelah proses penyusutan selesai. Pada panel ketebalan 1 mm, ukuran nozzle yang direkomendasikan adalah nomor 2. Pertama, kita akan membahas penyusutan panas dengan alat yang dibutuhkan untuk penyusutan panas. Awal alatnya apa aja? Sebelum memanaskan bagian logam yang meregang, semua alat harus disiapkan dan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Hal ini penting karena proses penyusutan membutuhkan perpindahan cepat dari satu alat ke alat lainnya. Alat-alat yang diperlukan antara lain sikat kawat digunakan untuk membersihkan panel dari kotoran atau lapisan pelindung seperti underseal sebelum dipanaskan. Pertama ya, sikat kawat. Palu kayu atau palu penyusut. Palu kayu memiliki permukaan yang lebih lembut dan lebar. Cocok digunakan bersama dolly block untuk meratakan logam panas tanpa membuatnya semakin meregang. Palu penyusut memiliki permukaan beralur silang yang membantu mengurangi peregangan logam. Kemudian palu planishing digunakan pada tahap akhir untuk meratakan permukaan setelah proses penyusutan. Dolly block dipilih yang bentuknya tidak melebihi kontur panel dan cukup ringan. Grid dolly dengan permukaan bergerigi dapat membantu mengurangi risiko peregangan. Kemudian kain basah digunakan untuk mengontrol penyebaran panas agar tidak merusak area di sekitarnya. Nah, sekarang prosesnya gimana? Semua alat disusun dengan rapi dan dekat dengan area kerja karena proses akan dilakukan cepat. Lihat gambar 3.42. Pertama, cari titik tertinggi pada bagian panel yang meregang. Nyalakan obor dan panaskan titik tersebut dengan diameter sekitar 10 mm di tengah area peregangan menggunakan gerakan memutar hingga warnai menjadi merah. Saat titik panas tercapai, letakkan grid dolly di bawahnya dan pukul perlahan menggunakan palu kayu di sekitar titik panas. Tujuannya adalah mendorong logam yang meregang masuk ke titik panas. Setelah itu, pukul langsung di bagian pusat titik panas untuk menekannya saat logam masih panas. Nah, pegang dolly block dengan longgar tepat di bawah area yang dipukul. Setelah 4 atau 5 pukulan, warna merah akan memudar menjadi hitam. Pada saat inilah titik panas harus segera didinginkan menggunakan spons atau kain basah yang dibasahi air. Proses ini diulang pada titik-titik tertinggi lainnya sehingga tonjolan menyusut di bagian permukaan sekitarnya. Setelah itu, permukaan dinaikkan kembali ke posisi sejajar dengan planishing menggunakan palu dan dolly. Hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam penyusutan panas. Jangan mendinginkan logam saat masih merah hingga berubah menjadi hitam. Jadi jangan mendinginkan logam saat masih merah. Jangan memanaskan area yang lebih besar dari kemampuan pukulan kayu dan dolinya. Areanya ya sesuai dengan kayu dan dolinya. Gunakan hanya api oksyasetilin untuk pemanasan. Kemudian pastikan panel sudah diratakan secara kasar sebelum proses penyusutan. Kemudian 5. Bagian yang meregang harus dipukul keluar dulu sebelum dipanaskan. Kemudian untuk bagian yang kecil, titik panas dibuat lebih kecil. Kemudian pendinginan air membuat proses lebih cepat karena jumlah titik panas yang dibutuhkan lebih sedikit. Nah, pada panel tertentu, sendok logam bisa digunakan sebagai penahan saat memukul, misalnya pada panel pintu dan struktur bagian dalam. Kemudian yang terakhir itu hindari penyusutan berlebihan karena dapat membuat panel melengkung atau bergelombang. Jika ini terjadi, panaskan titik kecil di area gelombang, tekan dengan dolly atau sendok hingga dingin tanpa memukul atau memberi air.
Nah, kemudian pada kasus penyusutan aluminium. Penyusutan pada aluminium itu dilakukan dengan prinsip yang sama seperti baja, tetapi harus dikerjakan lebih cepat. Aluminium itu menghantarkan panas dengan sangat baik, sehingga panas bisa cepat menyebar ke area sekitarnya dan menimbulkan distorsi. Berbeda dengan baja, aluminium tidak berubah warna saat dipanaskan, sehingga teknisi ya harus sangat hati-hati agar tidak membuat lubang pada panel. Kemudian materi selanjutnya adalah peralatan penyusutan listrik. Selain menggunakan api atau obor, penyusutan juga dapat dilakukan dengan peralatan khusus yang bekerja menggunakan listrik. Selain dengan oksiasetilin tadi, ada juga menggunakan listrik. Peralatan ini biasanya menjadi tambahan pada mesin las MIG atau berupa mesin khusus penyusutan. Jadi ada mesin khususnya. Perangkat ini memiliki dua kabel, satu menuju obor penyusutan dengan elektrode tungsten atau karbon, dan satu lagi menuju penjepit tanah. Setelah penjepit tanah terpasang dengan benar, nyalakan mesin, panaskan titik tertinggi pada panel menggunakan obor listrik, sehingga merah, lalu segera dinginkan dengan air. Konsentrasi panas yang tinggi pada area kecil diikuti pendinginan cepat sangat efektif untuk mengurangi tonjolan pada panel. Nah, metode ini tuh banyak digunakan di perbaikan bodi modern karena terkontrol dan mengurangi risiko kerusakan pada area sekitar.